Senandung Azalea, episode 21, Rasa Penasaran. Hari Sabtu itu Aska tidak masuk kerja, tetapi tetap saja dia membawa setumpuk pekerjaan yang akan diselesaikannya di rumah. Usai mandi, Aska keluar dari kamarnya dan melihat Azalea sedang berada di dapur. Ia heran kenapa Azalea seringkali menghabiskan waktu di dapur, padahal Aska bukan tipe suami yang mengharuskan istri untuk masak. Aska berprinsip bahwa seorang istri harus dimanjakan, tidak boleh dituntut mengerjakan pekerjaan rumah tangga kecuali sang istri sendiri yang memilih untuk mengerjakannya. Aska mungkin tidak mencintai Azalea, namun sejak awal menikah prinsipnya tetap diberlakukannya pada wanita itu. Aska memaklumi Azalea yang mungkin sedang suka mengekspor dapur. Kali ini Azalea terlihat sedang berada di dekat mesin pembuat kopi. "Mau kopi?" tanya Azalea yang membuat Aska tersadar bahwa ternyata sejak tadi ia memandangi istrinya itu. "Boleh?" Aska tersenyum. Aska teringat lagi tentang kopi buatan istri. Ia masih penasaran akan hal itu. Hari ini akhirnya ia akan mencicipi kopi buatan Azalea tanpa ia minta karena Azalea yang menawarkan. "Espresso?" Azalea memastikan. "Ya," kata Aska yang lalu dijawab anggukan oleh Azalea. "Oh ya, kita belum jadi beli mesin espresso super otomatis." Aska tiba-tiba teringat akan mesin espresso super otomatis yang sudah ia rencanakan untuk membelinya. "Tidak usah, saya sudah bisa menggunakan mesin espresso yang ini," ujar Azalea. Kini ia mulai menikmati sensasi membuat kopi sendiri, seiring mulai seringnya ia menggunakan mesin pembuat kopi tersebut. "Oke, Azalea, nanti kalau sudah selesai panggil saja biar saya ambil kopinya. Saya mau kerja." Aska menunjuk ruang kerjanya. Azalea hanya mengangguk sambil mulai membuat espresso. Aska beranjak ke ruang kerjanya, siap berhadapan dengan laptop dan setumpuk printout berkas yang kemarin malam telah diletakkannya di meja kerja. Tak berapa lama terdengar ketukan pintu. Azalea masuk dan menyerahkan secangkir espresso padanya. "Terima kasih," ucap Aska tersenyum. Lalu ia menyesap kopi sambil menatap wajah Azalea yang sedang memperhatikan tumpukan berkas di meja. Kalau saja ini pernikahan biasa, tentu saja terasa romantis. Berada di ruangan kerja saat pagi hari sambil minum kopi buatan istri yang diantarkan langsung. Aska mengulum senyum. Namun, ia segera menepis pikirannya sebelum terlalu jauh. Ia berusaha fokus kembali pada layar laptop di depannya. "Aska, saya boleh lihat-lihat pekerjaan kamu kan?" tanya Azalea. Aska menoleh sekilas dan mengangguk. Azalea pun mengambil selai kertas berupa hard copy gambar kerja proyek jalan tol yang dibuat oleh arsitek di perusahaan Aska. Jalan tol ini akan dibangun di kawasan perbukitan dengan dataran tidak rata dan masih banyak pepohonan sehingga dibuat flyover yang tinggi. Maka jalan dibuat berkelok-kelok untuk mengurangi kecuraman tanjakan, komentar Azalea. "Benar," sahut Aska. Azalea kemudian mengambil selai kertas HVS kosong dan pena lalu mulai menggambar. "Saya tidak tahu persis detailnya, tapi kemungkinan seperti ini flowchart yang digunakan untuk konsep rancangan jalan tol itu berdasarkan gambar kerja yang saya lihat." Azalea menunjukkan diagram alir yang telah dibuatnya di kertas HVS tadi. Aska mengambil kertas itu dari tangan Azalea dan memperhatikannya. Kening Aska berkerut, kemudian ia menatap Azalea heran. Diagram alir itu mirip seperti yang telah dibuat oleh arsiteknya pada saat tahap rancangan konsep di awal, walaupun tentu saja yang dibuat oleh Azalea tidak detail. Aska semakin heran ketika Azalea berbicara tentang algoritma yang bisa digunakan untuk merancang jaringan jalan tol tersebut. Bagaimana Azalea bisa mengerti? Bukannya istrinya itu hanya lulusan SMA? Memang pelajar SMA banyaknya pintar. Namun, tentu tidak semudah itu untuk bisa membicarakan rancangan infrastruktur secara teknis. "How do you know?" Aska menautkan alisnya. Azalea hanya tersenyum. "Aska, kamu mau menu makan siang apa?" "Biar saya buatkan," kata Azalea kemudian. Pikiran Aska langsung teralihkan karena ia mengingat sup ayam jamur buatan Azalea yang sudah lama ingin dinikmatinya lagi. "Sup ayam jamur," jawab Aska tersenyum. "Oke," ucap Azalea, lalu meninggalkan suaminya itu yang kembali berkutat dengan laptop dan berkas di ruang kerja. Barata berbaring di sofa apartemennya sambil menonton televisi. Ia memikirkan Azalea. Sudah beberapa kali gadis itu mengikuti kelas yang diadakan oleh Barata. Azalea masuk di kelas IT untuk pemula dan pegiat UMKM. Hal yang membuat Barata heran adalah bagaimana Azalea dengan cepat bisa menguasai materi,
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih cocok didengar di kelas IT for Business. Azalea bahkan sempat beberapa kali membantu Barata mengajarkan peserta lainnya. Belum lagi saat berdiskusi, Azalea bisa membicarakan dengan baik tentang hal-hal terkait IT. Bahkan ia mengetahui istilah-istilah rumit yang kadang peserta kelas IT for Business pun tidak semua mengerti. Meski ilmu tentang teknologi informasi bisa didapat dengan mudah di internet, Barata menilai pengetahuan Azalea itu hanya bisa didapatkan di bangku universitas. Namun, Azalea mengatakan ia hanya lulusan SMA. Barata tak habis pikir. Aku sangat penasaran dengan gadis itu, gumam Barata masih termenung. Barata juga sangat penasaran tentang kehidupan personal Azalea. Ia ingin tahu apakah Azalea sudah punya pacar atau mungkin sudah menikah. Berkali-kali Barata ingin menanyakannya, tetapi tentu tidak mungkin jika ia bertanya pada saat dalam kelas. Dari data pendaftaran kelas, Barata hanya mengetahui informasi nama, tempat tanggal lahir, nomor ponsel, dan email Azalea. Barata berpikir untuk melakukan pendekatan secara personal. Sebenarnya ia sudah pernah sekali mengajak Azalea bertemu di luar kelas, tetapi wanita itu menolak. Bagaimana kalau menelponnya siang ini dan mencoba mengajaknya jalan? Barata bimbang, namun akhirnya ia tetap menelpon Azalea. Ya Mas Barata, ada apa? Azalea menjawab telepon sambil mengidangkan makan siang. Barata berdaham, hari ini kamu ada rencana? Saya ingin mengajakmu bertemu kalau boleh. Hari ini tidak bisa, sahut Azalea. Bagaimana kalau besok? Tanya Barata pantang mundur. Azalea berpikir sebentar. Besok hari Minggu, kadang Aska pergi keluar. Apa salahnya kalau dia juga pergi keluar rumah? Bukankah Aska bilang dia tidak akan melarang Azalea pergi kemana saja dan dengan siapa saja? Lagi pula, sudah lama Azalea tidak keluar rumah. Ia tiba-tiba teringat tentang rencananya untuk pergi ke Car Free Day pada hari Minggu. Besok mungkin bisa, tapi sebenarnya saya ada rencana mau ke Car Free Day. Azalea menjawab pertanyaan Barata. Car Free Day? Kamu pergi bersama teman? Suara Barata terdengar ragu. Sendiri? Kalau begitu, boleh saya temani ke Car Free Day? Kalau berkenan, setelahnya kita makan siang. Sekalian mendiskusikan pertanyaanmu yang belum sempat kita bahas di kelas kemarin. Bagaimana? Barata mencoba peruntungannya. Azalea terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Oke. Barata bersorak dalam hati dan masih tersenyum ketika Azalea sudah menutup telepon. Sebenarnya Azalea lebih nyaman pergi ke Car Free Day atau CFD sendiri besok, tetapi sepertinya tidak apa-apa kalau Barata menemani. Azalea sudah lama ingin pergi ke CFD karena ia belum pernah ke sana. Sebelum menikah, Azalea sudah berkali-kali merencanakan ke CFD bersama Vera dan Dita, namun ujung-ujungnya mereka selalu ke mall. Azalea masih penasaran dengan suasana di CFD sampai saat ini. Azalea membuka pesan dari Barata yang menawarkan untuk menjemputnya. Namun, Azalea menolak. Ia lebih memilih untuk bertemu di kawasan CFD saja. Setelah membalas pesan, Azalea kembali melanjutkan menghidangkan makan siang. Lalu dilihatnya Aska berjalan ke arahnya dengan senyuman. Wah, harum banget, looks yummy. Aska berkata sambil memandangi masakan yang terhidang di meja makan. Apakah aku harus minta izin pada Aska untuk pergi ke CFD? Azalea bertanya sendiri. Tak lama Azalea menggeleng. Sekalipun ia mengatakannya pada Aska, suaminya itu sudah pasti tak akan peduli. Aska hanya menganggapnya teman, bukan istri.